Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Guru lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, masih terkait dengan teks berita. Untuk part 2 ini, pembahasan kita akan kita fokuskan pada struktur dan aspek kebahasaan teks berita. Baik, pembahasan kita lanjutkan, masih terkait dengan teks berita. Untuk kali ini kita akan membahas struktur dan aspek kebahasaan teks berita. Kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Kompetensi kedua 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Kita telaah struktur teks berita terlebih dahulu. Teks berita itu strukturnya terdiri atas judul, teras berita atau lead, tubuh berita, kaki atau ekor berita. Judul merupakan judul yang dibuat menarik agar pembaca tertarik untuk membaca isi berita. Teks berita atau lead merupakan bagian paling penting dalam berita yang merupakan rangkuman isi berita. Adapun tubuh berita merupakan peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Sedangkan kaki atau ekor berita berupa informasi tambahan dari berita. Baik, kita akan cermati sebuah contoh teks berita berjudul Merah Putih Berkibar, Indonesia raih medali Olimpiade Matematika di Inggris. Teks berita tersebut terdiri atas 4 alinea atau 4 paragraf. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Baik, setelah kita cermati, kita bisa mengidentifikasi struktur teks berita dari contoh tersebut adalah judul Merah Putih Berkibar, Indonesia raih medali Olimpiade Matematika di Inggris. Teras berita adalah paragraf 1, tubuh berita paragraf 2 dan 3, sedangkan kaki atau ekor berita adalah paragraf 4. Nah, berikutnya kita masuk pada ciri kebahasaan teks berita. Ciri kebahasaan teks berita ada beberapa macam. Yang pertama, terdapatnya kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan tata bahasa. Kemudian yang kedua, dalam teks berita sering terdapat kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh tokoh. Ciri ketiga, menggunakan kata kerja mental, yakni kata kerja hasil kegiatan pembelajaran, diantaranya berpikir, merasa, membayangkan, menganalisis, dan berkesimpulan. Ciri berikutnya adanya konjungsi temporal, yaitu kata sambung yang menyatakan urutan waktu. Contoh kata kemudian, setelah, sejak, awalnya, akhirnya, ini semua merupakan contoh konjungsi temporal. Ciri berikutnya adalah adanya keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu bisa berupa tanggal, bulan, pagi, malam. Keterangan tempat misalnya negara, ruangan, dan lain-lain. Nah, ciri kebahasaan berikutnya adalah kata baku.
kita bisa lihat contoh-contoh kata baku yang disandingkan dengan kata tidak baku. Contoh kata baku ijazah. Kata tidak baku tetapi sering digunakan oleh pengguna bahasa adalah ijazah dengan huruf S. Kata baku izin dengan huruf Z ini sering pengguna bahasa bukan menuliskan menggunakan huruf Z, melainkan menggunakan huruf J, jadinya izin. Februari yang baku menggunakan huruf F, yang tidak baku tapi sering digunakan menggunakan huruf P. November menggunakan huruf V bukan P. Provinsi menggunakan huruf V bukan P. Antre yang betul menggunakan huruf E bukan I. Risiko bukan risiko. Saksama bukan seksama. Cabai bukan cabe. Sate bukan sate. Capai bukan capek. Pikir dengan huruf P bukan fikir. Hafal bukan hafal. Zikir menggunakan huruf Z bukan DZ. Azan menggunakan huruf Z bukan ADZAN. Kemudian zalim, salat, wudhu, ikamat, Jumat, silahkan, dan tenteram. Nah, perlu kita cermati karena sebagai pengguna bahasa banyak di antara kita yang menggunakan kata tidak baku. Nah, kita lihat contoh kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung oleh tokoh. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Kita lihat contohnya. Kami sangat bangga dengan prestasi murid kami ini dan akan kami berikan beasiswa baginya, kata Ibu Rianti Prameswari, Kepala SMP Negeri 15 Sukoharjo. Memang ada SMP 15 Sukoharjo. Nah, suatu saat nanti bisa jadi ada. Berikutnya, ciri kebahasaan berupa konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata sambung yang menyatakan urutan waktu. Contohnya kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Kita lihat penggunaan dalam kalimat. Para siswa berkumpul di halaman sekolah, kemudian mereka naik ke atas bus. Nah, pada kalimat tersebut terdapat konjungsi temporal yaitu kata kemudian. Kita lanjutkan, berikutnya langkah-langkah menulis teks berita. Kalau kita akan menuliskan teks berita, beberapa langkah perlu kita lalui. Yang pertama, tentukan peristiwa yang akan ditulis menjadi berita. Kedua, tentukan unsur-unsurnya. 3. Tentukan narasumber dan buat janji wawancara. 4. Lakukan wawancara dengan narasumber. 5. Tulislah berita berdasarkan unsur-unsur yang telah disusun. Kemudian yang terakhir, suntinglah berita yang telah disusun sesuai dengan kaidah kebahasaan. Demikianlah pembahasan kita mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks berita. Demikianlah pembahasan kita mengenai struktur dan teks berita. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang kita bahas dan bisa mengambil hikmah dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.